Selamat pagi, Shalom saudara dan saudariku. Damai di hati. Renungan pagi hari ini tanggal 2 September, judulnya adalah Pemberi Hidup. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang sangat baik dalam kehidupan kami. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami bangun lagi dengan kekuatan tubuh yang baru. Kami menghirup udara segar. Saat ini kami datang kepadamu memohon tuntunan Roh Kudus untuk kami bisa mengerti apa yang akan kami dengar nanti. Menolong hidup kami untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Mu di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, tolong dengar doa kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan terdapat dalam kitab 2 Timotius 1 ayat 12. Demikian firman Tuhan, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Mari kita dengarkan penjelasannya. Rasul itu memandang kepada keadaan yang besar di seberang, bukan dengan ketidakpastian dan ketakutan, tetapi dengan pengharapan yang gembira dan kerinduan yang mendalam. Sementara ia berdiri di tempat ia mati syahid, ia melihat bukannya pedang algojo atau tanah yang segera akan menerima darahnya. Ia memandang ke langit yang biru, yang tenang pada musim panas itu, ke takhta abadi. Orang yang beriman ini memandang tangga penglihatan Yakub yang menggambarkan Kristus, yang menghubungkan dunia dengan surga, dan manusia yang terbatas dengan Allah yang tidak terbatas. Imannya dikuatkan sementara ia teringat bagaimana bapa-bapa dan nabi-nabi telah bergantung kepada seorang yang menjadi penunjang dan penghiburannya, dan untuk siapa ia sedang memberikan hidupnya. Dan dari orang-orang suci ini yang dari abad ke abad telah menyaksikan iman mereka, ia mendengar jaminan bahwa Allah itu benar. Rekannya sebagai rasul yang mengkhotbahkan Injil Kristus keluar untuk menemui kefanatikan agama dan tahyul upacara kafir, aniaya, dan penghinaan yang tidak menganggap diri mereka berharga kepada diri sendiri, supaya mereka boleh mengangkat tinggi terang salib di tengah ketidaksetiaan yang gelap. Ia dengar hal ini menyaksikan kepada Yesus sebagai anak Allah, Juru Selamat dunia. Dari rak, pancang, dan kamar di bawah tanah, dari sarang dan gua dari bumi ini, di sanalah jatuh ke telinganya teriakan kemenangan orang yang mati syahid itu. Ia mendengar kesaksian dari jiwa-jiwa yang kuat, yang meskipun miskin, dirundung malang, disiksa, namun menyaksikan dengan tidak gentar untuk kepercayaan mereka, dengan mengatakan, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Orang-orang yang menyerahkan hidup mereka kepada iman ini menyatakan kepada dunia bahwa dia kepada siapa mereka telah percaya sanggup untuk menyelamatkan dengan sempurnanya. Saudaraku, ditebus oleh pengorbanan Kristus, dibasuh dari dosa dalam darahnya, dan dipakaikan dalam kebenarannya, Paulus menyaksikan dalam dirinya bahwa jiwanya adalah berharga pada pemandangan penebusnya. Hidupnya disembunyikan dengan Kristus di dalam Allah, dan ia diyakinkan bahwa dia yang telah mengalahkan kematian sanggup untuk memelihara sesuatu yang dipercayakan kepadanya. Pikirannya mengerti janji juru selamat. Aku membangkitkannya pada akhir
zaman. Dalam Yohanes 6 ayat 40. Pikiran dan pengharapannya dipusatkan pada kedatangan Tuhan kedua kalinya. Sementara pedang algojo turun dari bayang-bayang kematian berkumpul keliling orang yang mati syahid itu. Pikirannya yang terakhir timbul sebagaimana yang mula-mula dalam kebangunan yang besar untuk bertumbuh dengan pemberi hidup yang akan menyambut dia kepada kesukaan orang-orang yang diberkati. Dalam Alfa dan Omega, jilid 7, halaman 432 dan 433. Saudaraku, marilah kita renungkan lebih dalam. Apakah saya mengenal Dia yang selama ini saya percayai? Dia yang merupakan satu-satunya harapan saya? Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, demikianlah renungan pagi hari ini. Kiranya sepanjang hari ini, saudara dan saya memberikan hidup kepada Tuhan untuk dibentuk. Tuhan Yesus memberkati. Amin.